Pak Ji, Anda sudah kembali. Aku menghentikan perjalanan dinas. Karena aku menemukan ada tikus yang menyusup ke perusahaan. Tikus kecil. Pak Su, Anda benar-benar akan menyusup ke perusahaan Ji seperti ini untuk menguping penawaran proyek mereka. Perang bisnis tingkat tinggi sering menggunakan cara yang paling sederhana. Yakin Pak Ji hari ini tidak di kantor? Yakin? Kembali dan tunggu kabar baik dariku. Ah, Pak Su. Maksud Pak Ji adalah, perusahaan Su mengirim orang ke sini untuk mencari informasi. Pak Ji, apakah Anda mendengar sesuatu di bawah meja Anda? Suara apa? Kenapa saya tidak mendengar? Ada? Mungkin saya terlalu sensitif. Perusahaan Su ini benar-benar merepotkan, terutama presiden mereka, Su Yan. Setiap proyek yang diminati Pak Ji mereka selalu ikut campur. Pak Ji. Hari ini aku masih ada urusan, kalian keluar dulu. Tutup pintunya. Tidak tahu kapan Bu Su mulai jadi cleaning service di perusahaan Ji? Jangan nyinyir. Kali ini aku berhutang padamu. Kalau kamu diam saja, aku anggap kamu melepaskanku. Suamimu. Bagaimana dia memperlakukanmu? Suamiku. Dia sangat baik padaku. Kenapa? Pak Ji? Kamu yang sendirian ini iri, ya? Bagus. Saya sarankan kamu waspada, jangan sampai nanti dijual orang, sampai ikut menghitung uangnya. Ji Jingshen, apa maksudmu? Sejak kuliah kamu selalu melawanku, berebut proyek denganku, sudah. Hubunganku yang mana yang tidak kamu hancurkan? Itu saja pria oportunis, pemalas, pacar kecil Suyan, yang harus kamu ragukan adalah seleramu sendiri. Singkatnya, Zheng Jia, orang yang sangat baik, dia berbeda denganmu. Kalau tidak ada urusan lain, aku pergi dulu. Berani main-main denganku di rumah, tidak takut istrimu tahu. Dia. Kayaknya pikirannya cuma perusahaan. Dan cara mengalahkan Ji Jingshan. Mana mungkin pulang sekarang? Sebelum rencana dilaksanakan? Jangan sekali-kali. Apa? Kalian punya rencana apa lagi yang aku tidak tahu? Istri, dengar penjelasanku. Lin Wanru, ternyata kamu. Selama ini aku membiayai kuliahmu, setelah lulus khawatir kamu dirugikan, aku menempatkanmu bekerja di sampingku. Begini caramu membalas budiku. Su Yan, aku salah. Aku yang hilang akal. Aku bersama Zheng Jia ada alasannya. Alasan? Coba katakan. Aku ingin lihat alasan macam apa harus dengan suamiku. Sampai ke ranjang? Alasannya tentu saja menggantikan segalanya milikmu. Kau gila. Lagi pula besok rencana akan dijalankan. 1 hari lebih cepat atau lambat. Apa bedanya? Ayo cepat bantu. Bukankah kita sepakat besok? Sudah tidak ada waktu, panggil semua orang, operasi sekarang juga. Kau sudah yakin? Setelah operasi ganti wajah dilakukan, identitas kalian akan bertukar total. Cukup ganti wajah, kau bisa mendapatkan keluarga Su yang super kaya, juga bisa bersama orang yang dicintai secara terbuka dan terhormat. Keuntungan besar, bukan. Yang rugi seharusnya bukan aku. Mulai saja. Baik, Sayang, mulai sekarang, kita akan bersama selamanya. Su Yan, sekarang semua orang mengira kaulah pihak ketiga perusak rumah tangga.
Bagaimana rasanya dikhianati semua teman dan keluarga? Lin Wanru, kau sudah mengambil wajahku dan identitasku. Apa lagi yang kau mau? Awalnya aku ingin membiarkanmu hidup. Tapi ibumu yang bodoh dan keras kepala itu ternyata bisa mengenali kalau aku bukan kau. Apa yang kau lakukan pada ibuku? Apa yang kau lakukan pada ibuku? Dia pergi dengan tenang, tanpa rasa sakit. Lin Wanru, kau memang iblis. Oh ya, kau belum melihatnya untuk terakhir kalinya, kan? Siapa yang menyuruhnya menjadi satu-satunya orang di dunia ini yang bisa membuktikan identitasmu? Bahkan jika jadi abu, kau pasti bisa mengenalinya, kan? Lin Wanru, aku akan membunuhmu. Kenapa kau masih tidak belajar? Sekarang akulah Suyan. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu sekarang. Kau pikir dengan membunuhku, kau bisa tenang tanpa kekhawatiran? Lin Wanru, kau terlalu naif. Apa maksudmu? Setiap helai rumput dan pohon milik grup Su aku siang malam menghabiskan seluruh tenagaku untuk mengembangkan. Sedangkan musuh terbesar grup Su, grup G, setiap tahun mengincar dengan penuh bahaya. Dan kau, seorang penipu yang hanya punya kulit luar? Apa yang membuatmu percaya diri bisa mengalahkan grup G? Dan bisa mempermainkan semua orang di telapak tanganmu? Diam kau. Seumur hidupmu, kau hanya akan hidup di bawah bayang-bayang kecemerlanganku dulu. Seperti tikus di selokan, takut dan resah setiap hari. Karena kau suka bicara, biarlah kau bicara di jalan menuju alam baka bercakap-cakap dengan ibumu di sana. Bersihkan tempat ini. Jangan tinggalkan jejak sedikit pun. Selamat datang kembali ke tanah air, Direktur Lin. Manajer Zhang, Anda adalah veteran yang berjasa besar bagi perusahaan. Perusahaan tidak bisa kehilangan Anda. Maaf, Direktur Su. Perusahaan ini selama beberapa tahun terakhir kacau balau. Saya benar-benar tidak tahan lagi. Manajer Zhang, Direktur Su, ini sudah yang kelima kalinya dalam 5 tahun terakhir, eksekutif ke-10 yang meninggalkan perusahaan. saya mempekerjakan Anda hanya untuk mendengar Anda mengatakan setiap hari omong kosong yang sudah diketahui semua orang. Kenapa Anda masih melindungi orang sampah seperti itu? Perusahaan sedang membutuhkan orang sekarang. Katakanlah, kali ini berapa banyak uang yang kalah? Biasanya Anda tidak pernah datang ke kantor. Ah, apa yang Anda katakan? Kali ini saya datang karena perusahaan kita punya harapan. Seorang Taipan Tionghoa perantauan kelas atas dari negara A, Direktur Lin baru-baru ini kembali ke tanah air, berniat untuk berinvestasi di banyak perusahaan dalam negeri, untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi bersama. Saya sudah mencari tahu. Taipan ini, Direktur Lin, memiliki aset hampir 1 triliun di luar negeri. Bahkan pemerintah negara A harus memuliakannya. Kali ini dia kembali untuk investasi, asalkan kita bisa mendapatkan investasinya, perusahaan Su tidak hanya bisa melewati kesulitan, tetapi juga bisa naik ke level yang lebih tinggi. Tuan Su, Tuan Zeng. Saya sudah tahu, barang utama lelang ini adalah Tuan Lin, pengusaha kaya yang paling disukai dari Master Kiao Chu karya terakhirnya. Untuk mendapatkan investasinya, kita harus membelinya. Xiao Tian, sudah siap? Xiao Tian, sudah siap? Kamu harus cukup percaya padaku. Tuan-tuan, selanjutnya adalah barang lelang terakhir di museum ini, juga harta karun museum ini, master yang terkenal di dalam dan luar negeri karya terakhir Kiao Chu lukisan Gunung Fuchun harga awal 20 juta. Mahal sekali, memang tidak murah. Saya tawar 90 juta. 90 juta, sekali. Tuan Su menawar 100 juta. Ada yang mau menawar lebih? 100 juta, sekali. 100 juta. 120 juta. Kamu, wanita ini menawar 120 juta Tuan Su, mau menambah tawaran? Saya kembali. 110 juta, sekali. Apakah ada yang ingin menawar lebih? 120 juta. Pasu menawar 120 juta. 200 juta.
Wanita ini menawar 200 juta. 200 juta sekali. 210 juta. 300 juta. Wanita ini langsung menawar 300 juta. 300 juta, 2 kali. 310 juta. 500 juta. Sudah melebihi harga lukisan ini. Dana perusahaan sudah tidak mampu. Sepertinya kita serahkan saja padanya, kita pikirkan lagi nanti. Tidak mungkin. 600 juta. Kamu gila. 600 juta sekali. Pak Su memang murah hati. 600 juta, 2 kali. Saya tidak mau lagi. Kamu mau aku? 600 juta, 3 kali. Selamat, Pak Su. Mendapatkan lukisan Fuchun Sanjutu dari Master Kiao Chu. Kamu pribadi kamu sengaja menaikkan harga. Kamu berani memukulku? Lin Wanru. Aku sudah memberimu waktu 5 tahun. Kenapa kamu masih tidak berkembang sama sekali? Suyan, dulu kamu. Kenapa? Aku dulu tidak mati. Pasti kecewa, kan? Bukan. Aku menyesal. Menyesal dulu. Kenapa tidak menghancurkanmu sampai tak bersisa? Membuatmu mati sepenuhnya. Sayang sekali. Sekarang menyesal juga tidak ada gunanya. Tidak, jangan lupa. Sekarang akulah Suyan. Apa yang bisa kau lakukan untuk melawanku? Halo, saya ingin melaporkan. Saya curiga wanita ini sengaja mengganggu harga pasar lelang. Ibu Su, kami lelang terhadap perilaku pengganggu pasar seperti ini melakukan tindakan tegas, apalagi memasuki setiap tamu yang masuk ke pelelangan kami akan melakukan verifikasi aset. Maaf, apa bukti Anda? Nama wanita ini adalah Lin Wanru. Dia adalah yatim piatu yang dulu saya bantu dengan baik hati. Tapi dia membalas budi dengan kejahatan merayu suamiku tertangkap basah olehku. Lalu dikirim ke rumah sakit jiwa. Dulu berita-berita memberitakannya, maaf, orang dengan karakter buruk seperti ini, dan memiliki masalah mental bagaimana bisa mengeluarkan dana 500 juta untuk membeli sebuah lukisan kaligrafi. Saya ingat waktu itu kejadian ini ramai diperbincangkan. Saat tertangkap dia malah mengaku dirinya adalah Ibu Su. Dia saja ingin menjadi Ibu Su? Mimpi. Gila. Kau benar-benar demi menghancurkanku rela memaki dirimu sendiri. Lihat. Ngawur lagi, kan? Bu, maaf, Anda bagaimana bisa masuk ke pelelangan? Jadi kau tidak melakukan verifikasi lalu menganggap aku tidak berhak masuk pelelangan? Kami tidak menerima verifikasi aset Anda. Jika Anda tidak bisa menjelaskan dengan jelas maka kami hanya bisa meminta pihak berwenang turun tangan. Dia saya undang. Cukup jelas, kan? Dia saya undang. Ada masalah lain? Pak Ji, dia adalah orang Anda. Tentu tidak ada masalah. Ini semua kesalahpahaman, saya minta maaf kepada wanita ini. Yang paling harus minta maaf padanya. Bukankah seharusnya Pak Su? Maaf, Pak Ji. Anda mungkin belum tahu, wanita yang Anda gendong ini, dulu menggoda suami saya. Jadi saat bertemu lagi tentu sedikit berlebihan. Sayang kau tidak percaya omongannya, kan? Aku juga tidak sengaja mengatakan ini untuk mempermalukannya. Aku hanya tidak ingin Pak Ji tertipu oleh orang yang punya maksud. Lagi pula, keinginan beberapa orang tidak ada habisnya. Dia bahkan berhayal menjadi diriku ingin menggantikan segalanya milikku. Tidak sayang, jangan salah paham padaku. Berita-berita dulu. Lagi pula siapa yang lebih kaya darimu? Kau bilang aku menggoda suamimu? Dia tidak sekaya Jingshen juga tidak setampan Jingshen. Kenapa aku harus menggoda dia? Memang, meski Pak Zeng tampan Pak Ji lebih unggul. Bukan orang bodoh kalau aku. Aku juga pilih Pak Ji. Pak Ji, jangan sampai Anda tertipu oleh wanita yang omong kosong ini. Omong kosong? Maksud Pak Su kemampuanku tidak sebanding dengan Su? Tidak. Sayang, hari ini aku tidak membeli barang yang aku suka, bosan sekali, ayo pergi. Terserah kamu. Berhenti. Hei, Pak Su, lukisan Gunung Fuji yang baru Anda beli bagaimana pembayaran sisanya? Tunggu sebentar, Pak Su. Lukisan Gunung Fuji yang baru Anda beli pembayaran sisanya belum dibayar. Intinya Pak Su mempersulit saya, seorang wanita lemah, jangan-jangan tidak mau bayar sisa. Diam kamu. Maaf ya, biarkan kami suami istri berdiskusi dulu. Kamu baru saja terpacu menawar 600 juta, ini sudah merupakan seluruh modal perusahaan kami. Menyerahlah, kita bicarakan nanti.
Maaf ya. Masa sih? Ternyata Pak Su benar-benar tidak mampu membayar 600 juta itu, bilang dari awal. Jadi saya lepaskan lukisan kaligrafi yang sangat saya suka ini. Pak Su membatalkan lelang dengan itikat buruk. Tidak hanya uang muka akan disita, tapi Anda juga akan masuk daftar hitam industri. Kami pasti ambil lukisan ini, pembayaran sisanya akan segera ditransfer ke museum Anda. Kamu gila? Kami benar-benar tidak mampu sekarang. Saya baru dapat kabar dari perusahaan kami mendapat undangan kerja sama dari Pak Lin. Asalkan bisa mendapatkan investasi ini, apa artinya 600 juta ini? Maaf ya, kami pasti ambil lukisan ini. Pak Ji, saya tetap harus mengingatkan Anda. Seorang simpanan yang hanya bergantung pada pria dan suka pamer tidak akan membantu karier Anda sama sekali. Kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Cepat atau lambat hari ini akan tiba. Namun, pertunjukan baru saja dimulai. Aku tahu kau pasti datang. Jizong, Suzong, lebih baik bicara langsung saja. kukira Jizong datang sudah tahu maksudku. Aku bukan Lin Wanru, sampah yang tidak berguna itu. Perusahaan Ji milikmu dan perusahaan Su milikku, keduanya adalah grup yang sangat kuat. Jika kita berdua bekerja sama, pasti bisa menciptakan sebuah kerajaan bisnis yang tak tertandingi. Jadi maksudmu menjadikanku selingkuhanmu? Jizong, kenapa harus berkata begitu? Aku tahu selama ini kau selalu memperhatikanku. Bersama Lin Wanru bukankah itu juga untuk menarik perhatianku? Kalau tidak, masih bisa menganggapku sebagai lawan. Mari kita ucapkan selamat kepada juara kali ini, Su Yan. Juara kedua, Ji Jingshen. Maaf ya, aku sedikit lebih unggul darimu. Tapi aku akui, kau memang lawan yang sangat baik. Hanya lawan? Apa? Tidak apa-apa. Kau juga satu-satunya lawan yang kuakui. Memang, Lin Wanru tidak bisa dibandingkan dengan Su Yan. Dan aku hanya akan menganggap Su Yan sebagai lawan. Jizong, apa yang kau katakan? Kenapa aku tidak mengerti? Maksudnya adalah, tidak menganggapmu. Cepat pergi. Kamu di sini? Aku di sini. Harusnya tidak. Kamu ingin aku? Pergi saja. Kamu, Ji Jingsen, kamu akan menyesal. Anggur ini enak ya? Lin Wanru benar-benar mengeluarkan biaya besar. kalau tidak senang bilang saja. Baiklah, aku akui. Melihat Lin Wanru menggunakan wajahku melakukan hal-hal menjijikan ini, sungguh tidak nyaman. Tenang saja. Aku akan mengambilnya kembali untukmu, semua yang menjadi milikmu, termasuk wajahmu. Sebenarnya aku masih punya pertanyaan untukmu. Dulu saat kau menyelamatkanku, aku sudah penasaran. Bagaimana kau bisa menjadi satu-satunya selain ibuku yang mengenaliku? Mata. Ah. Mata Lin Wanru kotor. Tapi di matamu, ada cahaya milikmu sendiri. Jadi dimanapun, aku akan tertarik padanya begitu melihat. Kecantikan bisa menyesatkan. Su Yan, kau tahu dirimu tidak bisa minum, tapi tetap berani. Tapi, Ji Jingshen sudah tidur. Dia terlihat cukup manis. Mau lari kemana? Aku sedikit haus. Apa yang kau hindari? Ji Jingshen, kita sudah dewasa. Kita sudah dewasa, jadi aku bisa bertanggung jawab atas perbuatanku sendiri. Di acara keluarga Ji 2 hari lagi, aku akan melamarmu di depan umum. Kau tidak perlu bertanggung jawab padaku. Jadi kau juga tidak mau bertanggung jawab padaku? Tidur denganku, tapi tidak mau memberiku status. Ji Jingshen, aku tidak bisa menikah sekarang. Wajahku, identitasku, semuanya palsu. Aku peduli.
sebelum mendapatkan kembali semua milikku. Aku tidak mungkin menikahimu dengan wajah yang kubenci ini. Zheng Jia, kenapa kau meneleponku? Tambah, Zheng Jia, kamu telepon aku untuk apa? Zheng Jia ajak aku ketemu. Jangan pergi. Kamu tahu, untuk menghancurkan hubungan Lin Wanru dan Zheng Jia, aku harus mendekati Zheng Jia. Tapi dia, Kita, Tuan Ji yang agung, ternyata masih punya saat tidak percaya diri, kamu akan merasa diri kamu bahkan kalah dari seorang pria yang hidup dari harta istrinya. aku bukan karena takut kamu diganggu olehnya. Tenang, pelatih tinju yang kamu sewakan untukku selama 5 tahun ini tidak sia-sia. Yanyan, sekarang panggil aku keluar untuk apa? Tidak takut ketahuan Lin Wanru? Dulu aku selalu mencegah Lin Wanru menyakitimu, hanya saja dia terlalu iri padamu. Yanyan, selama ini, bagaimana kabarmu? Berkat kalian, masih hidup. 1 hari jadi suami istri, 100 hari budi. Selama ini aku selalu merindukanmu, dan juga menyesal membantu Lin Wanru melawanmu. Kamu juga tahu kita suami istri, dulu aku begitu mencintaimu, tapi kamu bersekongkol dengan orang lain untuk merebut harta warisanku. Selain tidak membiarkanmu masuk perusahaan, apa yang tidak aku penuhi untukmu? Ini salahku, tapi percayalah, aku juga terpaksa. Jika aku tidak membantunya, dia mengancam akan memberitahumu semuanya. Aku hanya terlalu takut kehilanganmu. Tapi untungnya, kalian, sebelum aku mengambil harta pribadi, menyerangku. Bahkan jika sekarang tidak bisa diambil, lebih baik daripada ditelan olehnya. Harta pribadi apa? Kalian lagi ngapain? Kalian lagi ngapain? Wanru, Orang, berhenti. kamu malah menghalangi aku. Benar saja, sejak dia muncul kembali belakangan ini, aku sudah merasa kamu gelisah. Di dalam hatimu, kamu sudah lama ingin kembali bersamanya, kan? Wanru, jangan terlalu emosi. Kami hanya kebetulan bertemu saja. Iya, benar. Kami hanya ngobrol nostalgia saja. Dulu suamiku direbut olehmu, tapi reaksiku tidak sebesar dirimu sekarang. Nostalgia? Apa yang perlu kalian nostalgia? Hanya kebetulan ngobrol tentang sebuah properti pribadiku di Swiss. Cukup. Suyan. Aku hanya karena dulu kasihan padamu, aku sedikit bersikap baik padamu. Tidak kusangka, kamu malah untuk merusak hubunganku dengan Wanru, kamu bicara hal yang tidak penting. Wanru, ayo kita pergi. Rencanamu sepertinya gagal. Zheng Jia sepertinya sudah membongkar rencana adu dombamu. Tidak, justru aku sudah berhasil. Tadi aku ingin mengatakan soal properti pribadi itu. Zheng Jia benar-benar menjaga ketat, tidak ingin Lin Wanru mendengarnya. Pria bernama Zheng Jia ini, benar-benar egois seperti biasanya. Menurutmu, dulu aku buta ya, sampai menyukai orang seperti ini. Yang penting sekarang sudah sembuh. Jaga sikap. Kamu seorang publik figur, sedikit masalah langsung teriak. Kalau sampai ketahuan kamera, harga saham perusahaan bisa terpengaruh. Iya, mana bisa aku sehebat Suyan? Aku hanya pencuri yang mencuri identitasnya. Tapi Zheng Jia, jangan lupa. Pengkhianatan orang di sampingmu adalah yang paling tak termaafkan. Kamu pikir Suyan akan memaafkanmu, dan balikan lagi. Kena, kan? Nah, kamu overthinking lagi. Aku tahu akhir-akhir ini kamu pusing karena urusan perusahaan, dan kemunculan Suyan juga. Tapi kamu harus tahu, semakin marah kamu, semakin kena jebakan Suyan. Maksudmu apa? Suyan mengajakku bertemu saat ini, dan sengaja biar kamu lihat. Itu untuk merusak hubungan kita. Kamu tahu, kita sudah dapat tawaran kerjasama dari Direktur Lin. Meskipun sekarang keuntungannya belum bagus, tapi masa depan pasti nggak akan buruk, dan Suyan ingin merebut kembali perusahaannya, pasti harus manfaatkan celah di antara kita. Kamu sungguh berpikir begitu? Tentu saja. Tapi sekarang Suyan didukung Ji Jingshan. Kecuali terpaksa. Sebaiknya kita jangan sampai bermusuhan dengan Ji Shi karena Suyan. Kamu benar. Kita berdua sejak beberapa tahun lalu, sudah takdirnya terikat bersama, seumur hidup perang dengan Suyan. Apa yang nggak bisa diberikan Suyan, aku bisa berikan. Zheng Jia, kamu sebaiknya jangan punya pikiran buruk. Mana ada aku punya pikiran buruk? Hatiku hanya untukmu. Suyan, karena kamu masih berani muncul, aku nggak keberatan mengantarmu pergi. Saya sudah bertahun-tahun ingin makan jiaozi goreng dari sini.
Pulang kampung kali ini akhirnya bisa makan. Kalau mau makan, lain kali suruh orang beli saja. Sampai harus antre selama ini. Masa sama. Bu, cepat bayar, kami di belakang sudah menunggu. Saya tidak bawa uang tunai. Scan aja. Tunggu sebentar. Saya kurang bisa. Hei, kalian para lansia ini, di rumah biar anak-anak yang urus, mau keluar cari masalah. Buang waktu, orang banyak. Bicara kok sembarangan? Di rumahmu tidak ada orang tua? Kamu anaknya, Bukan. beres-beres urusan orang. Walaupun saya bukan anaknya, tapi uangnya saya bayar. 2 porsi sekalian. Baik. Nona, terima kasih ya. Melihat ibu jadi ingat ibu saya. Saya sangat suka jiaozi goreng dari sini. Dulu setiap pulang, ibu selalu pagi-pagi antre belikan untuk saya. Mungkin dulu dia juga pernah mengalami hal seperti ini. Jadi, kamu sengaja antre beli jiaozi goreng untuk ibu? Ibu sudah tiada. Maaf ya, Nona. Tidak apa. Bukan salah ibu. Saya sendiri yang terbawa suasana. Ayo, makan selagi hangat. Bu, ada apa? Ada apa, Bu? Tidak ada masalah dengan orang tua. Hanya saja, karena usianya sudah lanjut, jantungnya kurang baik. Kalian sebagai anak-anaknya, biasanya bisa lebih diperhatikan. Maaf merepotkan, dokter. Saya hamil. Sekarang usia kandunganmu masih kurang. Pastikan kamu beristirahat dengan baik. Kalau tidak, ada kemungkinan keguguran. Hamil di saat seperti ini, mungkin ini adalah pemberian Tuhan, kesempatan untuk kita berdua. Siapa kamu? Kenapa di pintu? Hampir ketahuan. Bu, aku sudah bilang, kalau keluar harus dibawa pengawal. Sudahlah, jangan bicara lagi. Hari ini ada seorang gadis yang mengantarku. Tolong cari dia. Bantu ibu berterima kasih padanya. Baik. Tanyakan apakah dia punya pacar. Kalau tidak ada, cocok jadi menantu perempuanku. Bu, aku sudah punya pacar. Beberapa waktu lagi. Aku akan membawanya ke pesta ulang tahunmu. Maksudmu yang terakhir kali, wanita yang kau bawa ke lelang itu, aku tidak mengizinkan. Bu, Sudahlah, jangan bicara lagi. Kamu cepat cari penyelamatku. Dengar? baik. Benar-benar tidak mau masuk bersamaku? Kali ini aku mewakili pengusaha kaya dari luar negeri untuk merayakan ulang tahun Nyonya Ji. Masuk bersamamu tidak sopan. Tapi aku lebih ingin kamu masuk bersamaku. Akan ada kesempatan. Akan ada kesempatan. Kamu pikir dengan mendekati Direktur Ji, dengan statusmu sekarang, kamu bisa datang ke acara seperti ini? Apa statusku? Sebagai Lin Wanru, memang agak memalukan. Bisa dikembalikan padamu? Kamu. Aku bicara padamu, halo. Apa kamu tidak dengar? Ini kado ulang tahun untuk Nyonya Ji. Lin Wanru, kalau kamu mau cari masalah, aku siap kapan saja. Tapi jangan di sini. Lalu kenapa? Kamu, seorang wanita penggoda suamiku, sekarang jadi selingkuhan Direktur Ji, berani datang ke sini. Takutnya Nyonya Ji melihat kado ulang tahunmu, pasti merasa jijik. Aku peringatkan kamu, kado ulang tahun ini sangat berharga. Kamu tidak mampu membayarnya. Aku penasaran, apa dasarmu mengatakan barangmu tidak mampu aku bayar? Maaf ya, tangan saya tergelincir. Lin Wanru, kamu tahu nggak? Ini dalam peringkat barang antik yang masuk 10 besar porselen Ru dinasti Song Utara. Aku bilang, kalau nggak mampu kasih kado ulang tahun, mending jangan datang. Nyonya Ji nggak akan menyalahkanmu. Tapi kamu membawa barang berani juga memberikannya ke Nyonya Ji. Ini asli. Kamu masih berani ngotot. Kamu tahu nggak betapa mahalnya barang asli? Setahu saya satu-satunya, porselen Ru dinasti Song Utara, sudah beberapa hari lalu dibeli oleh pengusaha kaya, Direktur Lin. Seharga 10 miliar, jadi barangmu ini pasti palsu. Mungkin dia tahu cuma mau asal-asalan saja. Apakah asli? Kamu bukan yang menentukan. Maksudmu?
Apa kamu pengusaha kaya dari luar negeri, atau sebagai selir mampu mengeluarkan dana 10 miliar? Dia punya 10 miliar? Bawa barang palsu buat hadiah, lucu sekali. Kado ulang tahun yang kuberi ke Nyonya Ji dirusak dengan sengaja oleh seseorang. Bagaimana cara menentukan kerugiannya? Kamu. Baik. Kebetulan hari ini, di acara pesta kita mengundang penilai terkenal. Apakah asli? Dia periksa, langsung tahu. Karena kamu begitu yakin bahwa barang yang kamu beri itu asli, mending undang dia untuk memeriksanya. Apa benar? Dia langsung tahu begitu diperiksa. Tentu saja. Tapi kalau hasil identifikasi asli? Jika memang asli, saya ganti rugi 10 kali lipat. Kamu yakin? Semua di sini jadi saksi. Tapi jika palsu, aku ingin kamu berlutut dan minta maaf. Tuan Chen, ahli identifikasi, sudah datang. Master Chen, tolong lihat ini. Porselen yang pecah ini, apakah ini porselen Ru dari dinasti Song Utara? Setahu saya, porselen Ru asli dari dinasti Song Utara 2 hari yang lalu, sudah dibeli oleh pengusaha kaya luar negeri, Direktur Lin. Tidak menyangka di acara Nyonya Ji, muncul lagi satu. Beberapa orang bersikeras mengatakan ini barang asli. Tolong periksa dengan saksama, agar tidak ada yang sengaja menjadikan palsu seolah asli. Memalsukan menjadi asli. Bukankah itu trik yang paling kamu kuasai? Kamu. Aku ingin lihat setelah hasilnya keluar, apakah kamu masih bisa sombong? Porselen ini memang bukan seperti yang dikatakan Tuan Su, porselen Ru itu. Kan sudah kubilang itu palsu, apalagi yang bisa kamu katakan? Berani memberi Nyonya Ji barang? Ya, bagaimana dia berani? Kalah ya terima. Sekarang sesuai janji, berlutut dan minta maaf. Sepertinya Tuan Chen masih ada yang ingin dikatakan. Kamu masih membantah? Karena tidak terima kalah, jangan beri barang palsu dong. Ini memang bukan barang palsu. Porselen Ru dinasti Song Utara, pencuci glasir biru langit. Karena ini lebih berharga dan lebih langka, pencuci glasir biru langit dengan retakan es. Mungkin hanya satu di dunia. Sayang sekali, ini kerugian bagi dunia artefak kita. Saran saya, Nona, laporkan ke polisi. Tidak mungkin. Tuan Su, lapor polisi atau ganti rugi. Pilih sendiri. Barang asli ini, kami tidak menyangka itu ada di tanganmu, Suyan juga tidak sengaja, kami bisa mengganti sesuai harga, tapi ini 10 kali lipat. Untuk Su Corporation saat ini. Ternyata Su Corporation sekarang bahkan tidak bisa mengeluarkan 1 miliar. Lupa bilang sama kalian. Kali ini aku datang ke pesta ulang tahun Nyonya Ji atas titipan Direktur Lin, untuk mengantarkan hadiah ulang tahun. Apa katamu? Kau kenal Direktur Lin? Aku ingat Direktur Lin sepertinya berminat bekerja sama dengan Su Corporation. Tapi jika dia sekarang tahu, Su Corporation bahkan tidak bisa mengeluarkan 1 miliar. Entah apakah dia masih ingin bekerja sama? Kau mengancamku? Aku juga tidak mau. Tapi Direktur Lin yang menyuruhku mengantarkan hadiah ulang tahun pecah. Setidaknya harus memberi penjelasan padanya. Kami setuju ganti rugi 10 kali lipat. Zheng Jia. Apakah kau punya cara yang lebih baik sekarang? Jika membuat Direktur Lin marah, kami tidak akan punya kesempatan lagi. Ternyata Direktur Zheng yang bijaksana. Juga terima kasih kepada Nyonya Suyan atas kedermawanannya. Semua, lain kali, jika kalian kekurangan uang, bisa ambil satu barang-barang antik yang tidak kalian sukai, letakkan di depan Direktur Su muda, dia pasti akan mengganti 10 kali lipat. Kau. Direktur Ji dan Nyonya Ji datang. Ibu Ji sudah lama tidak bertemu, wajah ibu semakin cerah. Ayan, kamu sangat perhatian. Tadi Lin Wanru kembali menyusahkanmu. Itu biasa darinya, sudah diselesaikan. Lihat, dia sekarang di samping ibuku. Coba tebak apa yang akan dia katakan. Pasti hanya mengatakan hal-hal ambigu yang menyakitiku. Kapan dia bisa punya ide baru? Wanita di samping Direktur Ji. Kamu kenal dia? Sebenarnya aku dan dia ada hubungan. Aku juga tidak suka menggunjing orang di belakang. Dia adalah murid yang dulu aku biayai, tapi karena uang, dia merayu. Zheng Jia tertangkap olehku, maka aku mengusirnya. Tak kusangka bertemu lagi dengannya muncul di sisi Direktur Ji. Ternyata di sisi Jingshen, ada wanita seperti itu. Tante Ji jangan marah dulu. Direktur Ji mungkin juga hanya tergoda oleh wanita itu. Dia itu Lin Wanru yang kamu maksud? Ya, wanita ini sangat licik. Kamu tidak perlu banyak bicara dengannya. Langsung suruh dia pergi saja. Menurutku, yang harus pergi adalah kamu. Tante Ji, apa kamu linglung? Dia adalah Lin Wanru yang sebenarnya. Jangan panggil aku tante.
Aku tidak punya keponakan sepertimu. Sebelum datang, aku sudah dengar. Kamu mengacaukan pesta ulang tahunku. Sekarang, kamu mau mengusir penyelamatku. Kamu ini ingin memperpendek umurku, ya? Penyelamat ibuku adalah kamu. Siapa sangka kebetulan begini? Tante Ji. Soal sebelumnya bisa ku jelaskan. Tidak perlu. Direktur Su, kamu dulu juga pengusaha terkenal. Perusahaan yang kamu dirikan berkembang sampai sekarang. Tapi sejak kamu menikah, sifatmu semakin buruk, kasar dan pedas, sombong dan keras kepala. Pesta ulang tahunku tidak menyambutmu, penjaga. Antar dia keluar. Nyonya Ji, ucapanmu itu berarti mengabaikan kerjasama kita? Mulai sekarang, G Corporation menghentikan semua kerja sama dengan Su Corporation. Zheng Jia, apa yang kamu lakukan? Bukankah sudah kubilang? Su Yan sekarang didukung oleh Ji Jingshan di belakangnya. Jangan cari masalah dengannya. Kamu malah datang juga ke pesta Nyonya. Ji membuat masalah. Siapa sangka Su Yan si jalang ini berhasil menjalin hubungan dengan Direktur Lin? Kalau tahu begini, dari awal seharusnya menghancurkannya sampai tulangnya menjadi abu. Jangan cari alasan kamu sekarang hanya memakai wajahnya untuk sementara menggunakan segalanya miliknya. Bahkan tanpa Direktur Lin kamu pun tidak akan bisa mengalahkannya. Yang dimarahi ibuku adalah selama ini yang menggunakan namamu, Lin Wanru yang seenaknya berbuat salah, jangan dipikulkan. Dia berbuat salah yang menanggung caci maki adalah aku. Kadang-kadang aku melihatnya merasa sedikit bingung. Apakah Su Yan yang dulu seperti ini? Tapi jika dia adalah Su Yan, lalu siapakah aku? Kamu adalah Su Yan. Dia bisa merebut wajahmu, identitasmu. Tapi tidak bisa merebut jiwamu. Perusahaan Su sudah goyah. Perusahaan Ji juga membatalkan kerjasama dengan mereka. Mereka sekarang akan semakin ingin mendapatkan investasiku. Selanjutnya saatnya berhadapan langsung dengan mereka. Sekarang kamu akhirnya mengakui bahwa kamu masih tidak bisa melupakan Su Yan. Zheng Jia, jangan lupa dulu kamulah yang mengantarnya ke ruang operasi dengan tanganmu sendiri dan menukar identitasnya denganku. Sekarang untuk apa merisaukan ini? Sekarang karena kamulah kita kehilangan 1 miliar perusahaan Ji juga membatalkan kerja sama dengan kita. Investasi Direktur Lin. Kita harus mendapatkannya. Laporan keuangan konsorsium bulan lalu sudah siap, sudah dirapikan dan diletakkan di meja kerja Anda, dan rapat yang Anda atur juga sudah diberitahukan. Mereka seharusnya sudah sampai. Berikan barangnya padaku, kamu bisa pergi dulu. Koleksi ini harus disimpan dengan baik. Kali ini, pertemuan dengan Direktur Lin. Kesempatan bertemu sangat sulit didapat. Apakah kita bisa mendapatkan investasi dari Direktur Lin? Tergantung pada ini. Tentu saja, tidak perlu kau bilang. Mau kemana? Toilet. Kenapa kamu di sini? Kalau kamu bisa di sini, kenapa aku tidak bisa? Pantas saja, di pesta Nyonya Ji kemarin, kamu bisa membawa hadiah ulang tahun Direktur Lin. Su Yan 1 Ji Jingsen saja tidak cukup. Kamu benar-benar melakukan segala cara untuk naik jabatan. Lin Wanru. Tidak semua orang seperti dirimu. Pak Lin, penampilan Anda. Ingat apa yang saya pesan padamu nanti. Apapun yang terjadi padaku anggap saja tidak kenal aku. Itu dia. Pasti dia yang mencuri lukisan kaligrafiku. Kamu bilang aku mencuri barangmu? Apa buktinya? Tadi hanya aku dan kamu di toilet. Dan lukisan kaligrafiku itu aku baru saja membelinya seharga 600 juta yang akan kuberikan kepada Pak Lin Fuchun Shanjutu. Lukisan kaligrafi ini adalah hadiah perkenalan untuk Pak Lin. Sangat penting bagi kami. Jika kamu mengambilnya, tolong kembalikan kepada kami. Ini hanya membuktikan nilai barang yang kalian hilangkan, bukan aku yang mencurinya. Mas Sapang, saya minta tas saya diperiksa. Ini tas saya. Kalian tidak berhak melakukan itu. Karena kamu tidak mencuri, kenapa tidak membiarkanku memeriksa tasmu? Aku ingat kamu juga sangat suka lukisan kaligrafi ini, dan di lelang kamu tidak bisa mengalahkanku. Jadi hari ini melihatnya lagi berniat mencurinya untuk dimiliki. Hanya periksa tas. Jangan bilang kamu takut ketahuan, itu sebabnya kamu tidak mau diperiksa. Apakah hanya dengan menggeledah tas bisa membuktikan bahwa aku tidak bersalah? Ya. Kalau begitu setelah digeledah, ternyata di tasku tidak ada barangmu. Bagaimana caramu minta maaf? Sudah di ujung tanduk masih keras kepala baik,
Jika tidak ada, aku akan berlutut di depan umum dan bersujud minta maaf. Kalau begitu aku lega. Silakan geledah. Tidak ada. Mustahil, lalu di mana lukisan itu? Pasti kau yang memindahkannya. Kembalikan lukisan itu padaku. Kau selalu bilang lukisanmu ada di tasku. Aku biarkan kau periksa dan tidak ada. Kau masih tidak mau berhenti? Lukisan ini sangat berharga. Apa aku bisa curiga? Secara wajar kau pencuri yang teriak maling. Lukisannya benar-benar tidak padamu? Kau mencurigai aku? Zheng Jia, kita sudah bertahun-tahun menjadi pasangan suami istri, kau malah karena beberapa kata darinya, jadi mencurigai aku. Suyan. Apa katamu? Lukisan itu sudah dikirim ke Direktur Lin. Maaf, pertemuan kita dengan Direktur Lin. Direktur Lin terhadap kalian perihal menyusahkan Nona Lin menyatakan ketidaksenangan. Pertemuan ini sebaiknya dibatalkan dulu. Apa yang sebenarnya kamu katakan kepada Direktur Lin? Bukankah seharusnya aku yang bertanya? Lukisan itu jelas sudah dikirim ke Direktur Lin, kenapa kamu bersikeras bahwa lukisan itu ada di tasku? Atau kamu sudah tahu dari awal bahwa lukisan itu hanya akan ada di tasku? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Yan juga terlalu khawatir tentang lukisan itu. Tidak heran dia agak terburu-buru. Untungnya ini hanya kesalahpahaman. Baiklah, aku minta maaf atas namanya. Dia merasa tidak enak badan. Kami pulang dulu. Berhenti. Siapa bilang kalian boleh pergi? Apalagi yang kamu mau, Direktur Su? Apakah kamu lupa sesuatu? Lin Wanru, jangan keterlaluan. Yan setidaknya juga seorang publik figur. Jika hari ini berlutut dan meminta maaf padamu, kalau sampai ada orang jahat yang memotret, takutnya akan buruk bagi reputasi kalian berdua, bukan? Karena tidak mau minta maaf, ya sudah. Lebih baik aku panggil Direktur Lin untuk menengahi. Seorang direktur grup yang tidak menepati janji, apakah masih perlu bekerja sama? Selain mengancamku dengan Direktur Lin, apalagi yang bisa kamu lakukan? Tidak ada. Yang ini berguna. Bukankah itu cukup? Bukankah hanya berlutut dan minta maaf? Kalau aku berani mengatakannya, aku berani melakukannya. Maaf. Cukup. Tentu tidak cukup. Lin Wanru, Zheng Jia, penghinaan yang kalian berikan padaku dulu, akan aku balas sedikit demi sedikit. Orang ini, Suyan, aku pasti akan membuatnya malu. Dia sekarang didukung oleh Ji Jingshen dan juga dukungan dari Direktur Lin. Apalagi yang bisa kau lakukan? Karena aku bisa membunuhnya sekali, aku pasti bisa membunuhnya lagi untuk kedua kalinya. Tidak. Kau berulang kali menghalangi aku untuk menyerang Suyan. Sebenarnya untuk apa? Jangan berpikir terlalu jauh. Aku hanya merasa sejak Suyan kembali, kita tidak pernah mengalami satu hal pun yang lancar. Kita telah berusaha keras, bukankah itu untuk masa depan agar bisa hidup lebih baik? Wanru, aku benar-benar ingin menjalani setiap hari bersama dirimu. Urusan perusahaan akan kurus dengan baik. Adapun Suyan, kita tidak perlu terlalu memperhatikannya. Zheng Jia, sekarang aku hanya punya dirimu. Xinhuo, sepertinya meskipun kau telah mengambil alih penampilan dan identitas Suyan, kau tetap tidak bisa mengalahkan Suyan. Kau mengajakku keluar lagi untuk apa? Tidak takut Lin Wanru tahu? Yan, selamatkan perusahaan Su. Sekarang perusahaan Su dalam keadaan genting. Beberapa waktu lalu, kita bahkan kehilangan uang sebanyak itu. Kau juga tidak ingin perusahaan yang kau dirikan sendiri bangkrut begitu saja, kan? Karena siapa perusahaan menjadi seperti ini? Kau masih punya muka bicara soal perusahaan denganku. Setelah kau pergi, baru kusadari betapa bodohnya diriku sebelumnya. Lin Wanru itu benar-benar bodoh. Bahkan jika dia merampas penampilan dan identitasmu, dia tetap tidak bisa dibandingkan denganmu. Sekarang bicara begini tidak ada gunanya. Aku sudah disusahkan oleh kalian sampai tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Bukankah kau dekat dengan Direktur Lin itu? Dan harta pribadi yang kau sebut sebelumnya? Zheng Jia, kau jangan kira hanya dengan mengatakan beberapa kata, aku masih akan percaya padamu. Kita ini kan suami istri. Yan, surat nikah kita tidak bisa dipalsukan. Sekarang aku bukan lagi Suyan yang ada di surat nikah itu. Dan lagi, Lin Wanru hamil anakmu. Apa? Bagaimana mungkin? Bagaimana kamu tahu? Bagaimana aku tahu itu tidak penting. Tapi kamu sebagai suaminya. Kenapa kamu tidak tahu? Perkembangan anaknya bagus, tapi kenapa? Setiap kali periksa kehamilan, kamu selalu sendirian. Ayah dari anak ini dalam proses pemeriksaan juga merupakan bagian yang sangat penting. Ayah si anak belum tahu
Aku ingin memberi kejutan. Mungkin dia ingin memberi kejutan untukmu. Masa ia yang dikandung adalah anak orang lain? Oh ya. Ini aku tidak sengaja menemukannya. Aku tahu kamu akan datang, Direktur Ji. Direktur Su, lebih baik bicara terus terang. Kupikir Direktur Ji datang sudah tahu maksudku. Lin Wanru benar-benar bertekad untuk merebut semuanya dariku ya, termasuk pria. Si Jalang ini. Lin Wanru sudah tiba. Tapi untunglah harta pribadiku tidak bisa dia sentuh. Zheng Jia sekarang yang bisa membantuku hanya kamu. Kamu pergi ngapain? Aku pergi ngapain? Apa hubungannya denganmu? Zheng Jia, jangan kira aku tidak tahu. Kamu sore ini pergi untuk bertemu dengan Suyan itu? Apa kau tega melakukan ini padaku? Kenapa? Kamu boleh kencan dengan pria lain? Aku cuma ketemu Suyan aja. Udah gak tahan? Jadi maksudmu? Biarkan aku jadi selingkuhanmu? Aku tahu, kamu selalu memperhatikanku selama ini. Kamu dengar lagi dari Suyan, apa yang dikatakan perempuan jalang itu? Apa? Udah gugup? Mereka sudah saling curiga. Kerja bagus, Xiao Tian. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu bisa mengajak hacker jenius ini keluar? Dia selalu bilang di luar itu membosankan. Aku bilang padanya, di sampingku yang paling seru, jadilah dia keluar. Segitu aja? Bukan. Aku suka Suyan. Aku paham. Suka seperti kakak. Ji Jingshen, kamu ngapain? Dasar bocah, berani lo ngincer pacar gue, mimpilah. Sejak pagi aku dengar kamu sibuk di dapur. Kamu masak apa yang enak? Apa aku mengganggumu? Kamu tidur lagi aja. Kita kecilkan suara. Tante Ji, Ibuku dari pagi sudah bawa bahan masakan, dia ngotot mau masak untukmu. ini bagaimana bisa merepotkan ibu? Biarkan aku saja. Perempuan, ngapain masuk dapur? Sayur-sayuran sudah hampir siap. Biarkan Jingshen yang mengerjakan. Ayo, ayo. Setelah kamu menyelamatkanku hari itu, langsung pergi. Aku mencarimu lama sekali. Ini hadiah terima kasih dari tante untukmu. Tidak usah, Tante. Ini terlalu mahal. Aduh, patuh saja. Pakai. Lihat, cantik sekali kan? Coba lihat. Hahaha. Kedepannya, kalau anak nakal ini berani mengganggumu, bilang aja sama tante. Tante akan balasi. Mulai sekarang, aku sudah jadi ibumu. Terima kasih, Tante. Ini dari ibuku untukmu. Ini hadiah terima kasih dari Tante untukku. Ini pusaka keluarga kami, hanya untuk menantu. Oh, aku tidak tahu. Kalau sudah pakai, jangan harap bisa lepas dariku. Aku tahu kamu belum mau menikah sekarang, tapi aku akan terus menunggu. Hei. Anu, ada urusan di kantor. Aku harus mengurusnya. Kamu perlu aku temani? Tidak, hal kecil. Aku pergi dulu. Suyan, nikmatilah hadiah besar yang kusiapkan untukmu ini. Baik, saya akan segera ke kantor. Pak, ini bukan jalan ke kantor, kan? Oh, ternyata jalan itu ada kecelakaan. Lewat sini lebih dekat. Tolong cepat, saya buru-buru. Aduh, Pak, perut saya tiba-tiba sakit sekali. Saya harus ke toilet. Tolong berhenti sebentar. Sebentar lagi sampai. Ah, tidak bisa. Saya benar-benar tidak enak badan. Saya cepat saja. Cepat pergi, cepat kembali.
Kurang ajar. Segera cari tahu, di mana mobil yang dinaiki Suyan sore ini? Selain itu, hubungi Zheng Jia. Halo. Orangnya kabur di tengah jalan, sedang dicari. Hei, Kamu adalah Lin Wanru. sekarang aku adalah Suyan, dan kamu yang sebenarnya adalah Lin Wanru. Kamu menculikku hanya untuk menekankan identitasmu. Hanya nama dan wajah. Kalau kamu suka, ambil saja. Aku tidak peduli. Bangsat, dulu aku membiarkanmu hidup. Kamu seharusnya pergi jauh-jauh. Karena kamu nekat muncul, jangan salahkan aku jika aku kejam. Kenapa? Apa kau pikir Zheng Jia masih mengingatku merindukanku siang malam kamu cemburu? Atau perusahaannya bangkrut? Tidak bisa menghubungi Direktur Lin kamu jadi gelisah? Cemburu? Aku cemburu? Kamu baru saja berhasil mendekati keluarga Lin dan juga mendekati keluarga Ji atau cemburu, kamu akan segera dinodai banyak orang. Sebentar lagi aku akan live streaming dengan ponsel. Aku ingin lihat. Setelah kau menjadi pelacur yang digilir ribuan orang, Zheng Jia dan Ji Jingsheng, apakah mereka masih akan merendahkan diri demi kamu? Lin Wanru, kamu tidak tahu malu. Suyan, kamu seharusnya tahu sejak 5 tahun lalu melawan aku akan berakhir seperti apa. Teman-teman nikmati saja. Jangan, hentikan, tolong. Jangan, lepaskan aku. Yanyan, kamu tidak apa-apa? Jangan pura-pura berani di sini. Dengarkan aku akan menjelaskan. Semua ini dilakukan oleh Lin Wanru. Ji Jingsheng yang menghubungiku. Makanya aku membawanya ke sini. Tidak kukira dia ternyata. Zheng Jia, kamu yang membawa mereka ke sini. Kamu ternyata. Diam. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Dia perempuan jalang itu, apa racun yang dia berikan padamu? Sampai kamu tidak bisa membedakan mana yang benar, diam. Direktur Zheng, belum waktunya kalian bertengkar internal. Apa maksudmu? Kamu mau bagaimana menangani mereka? Semua yang hadir hari ini harus mendapat hukuman yang setimpal, terutama dia. Polisi sudah dalam perjalanan. Dia dalangnya. Tentu tidak akan lolos. Aku tidak bisa masuk. Zheng Jia, aku tidak bisa masuk. Sekarang aku adalah Suyan. Jika aku masuk, kamu dan seluruh perusahaan akan hancur. Yanyan, Wanru sekarang menggunakan wajahmu. Jika dia masuk, yang rusak adalah namamu. Melepaskannya juga boleh. Tanda tangani dokumen ini. Transfer saham, apa maksudnya? Artinya, setengah dari saham grup Su atas namamu dialihkan ke nama Ji Jingsheng. Tanda tangan kontrak atau masuk penjara, detailnya pilih sendiri. Tanda tangan kontrak atau masuk penjara, kalian pilih sendiri yang mana? Kami tanda tangan. Zheng Jia, setelah tanda tangan setengah, perusahaan jadi milik mereka. Terus bagaimana lagi? Apa mau masuk penjara? Bagaimanapun perusahaan sudah penuh utang. Meskipun mereka dapat saham, itu hanya perusahaan kosong. Baik, kami tanda tangan. Apa aku pernah bilang padamu? Jangan sentuh Suyan. Kamu berani pukul aku? Apa kamu tidak pantas dipukul? Aku sudah bilang padamu, di belakang Suyan ada Direktur Lin. Sekarang karena dirimu, kita tidak hanya kehilangan saham, sekarang juga mungkin karena dirimu kita menyinggung Suyan, dan menunda investasi Direktur Lin. Kalau bukan karena kamu yang curang, aku sudah merekam video Suyan. Nanti dia pasti nurut sama aku. Suyan sekarang di luar, memakai wajahmu.
Apa kamu tidak takut suatu hari ketahuan? Lalu ditukar kembali? Aku tidak akan biarkan itu terjadi. Suyan hanya bisa menjadi aku. Zheng Jia, jangan kira aku tidak tahu isi hatimu. Isi hatiku apa? Kamu memang murahan. Bersama dia tapi memikirkan aku, sayangnya Suyan sekarang sudah bersama Ji Jingsen, mungkin saja sudah naik ke tempat tidur Direktur Lin, sudah lama dipakai. Lin Wanru. Meski begitu, dia pasti tidak akan menoleh padamu lagi. Kamu yang hanya bisa bergantung pada wanita, pria miskin yang menguras harta. Diam kamu. Hahaha. Wanru, kamu sudah bangun. Anak, Di mana anakku? Zheng Jia, bicaralah. Di mana anak kita? Maaf aku seharusnya tidak meninggalkanmu sendirian di rumah. Semua karena kamu dan Suyan juga, jika bukan karena dia. Wanru, tenanglah kita bisa punya anak lagi. Kalau yang ini kan anak pertama kita Suyan, aku akan membunuhnya. Tenang saja, aku sudah mendapatkan kepercayaan Suyan. Setelah mendapat investasi, kita singkirkan dia, nanti perusahaan tetap menjadi milikmu, kita bertiga. Hidup bersama dengan baik. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Dulu Zheng Jia juga begitu padaku. kenapa kau masih memikirkannya? Maksudku dia bermuka dua. Pura-pura tulus. Sekarang melihatnya, aku hanya merasa muak. Tapi untung aku bertemu denganmu. Tunggu sampai semua ini selesai kita menikah, ya? Yan. Dokter. Sedikit hipoglikemia, tidak apa-apa. Tapi dari laporan, Nyonya sudah hamil 3 minggu. Hamil? Yan, kamu dengar? Kita akan punya anak sendiri. Sekarang Nyonya lemah, di awal kehamilan tidak boleh terlalu capek. Harus jaga kesehatan. Ayo, Ji Jingchen, kita pulang. turunkan aku. Dokter sudah bilang, tidak boleh capek. Permisi. Anak-anak muda ini, Lihat, ini yang aku siapkan untuk cucuku. Cuma siapkan untuk cucu laki-laki. Kalau cucu perempuan gimana? Cucu perempuan juga bagus. Wajahnya mirip Yanyan. Tidak seperti kamu anak nakal. Sepertinya Yanyan yang anak kandungmu, ya? Pernikahan ini harus segera dilaksanakan. Kalau tidak, pakai gaun pengantin jadi tidak cantik. Bu, jangan khawatir. Kalau bukan aku, siapa? Oh iya. Aku lihat sebuah gedung perkantoran. Aku harus belikan. Untuk cucuku. Tante, tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Keluarga kita kan banyak uang. Dan, lagi, kamu harus panggil ibu. Apa kamu tidak mau anak ini? Apakah kamu tidak menginginkan bayi ini? Aku, tentu saja aku menginginkannya. Tapi, Kata dokter, kondisi tubuhmu sekarang tidak cocok untuk dipaksakan, kamu hanya perlu tenang menjaga kehamilan. Urusan lainnya serahkan padaku, oke? 5 tahun lalu, mereka menghancurkan keluargaku. Masih jelas di ingatanku, sekarang mereka akhirnya terpancing. Jika aku tidak bisa dengan tanganku sendiri memasukkan mereka ke penjara, aku tidak akan pernah tenang. Jadi kamu tidak peduli dengan bayi kita? Aku hanya merasa dia datang di waktu yang salah. Kita bisa punya anak lagi. Lalu kapan waktu yang tepat? Suyan, di hatimu, apakah anak atau aku, bahkan dirimu sendiri, semua tidak lebih penting dari balas dendam. Ibuku tewas karena marah di ranjang rumah sakit oleh mereka. Sampai sekarang jasadnya tidak ditemukan. Aku kehilangan identitas dan wajahku karena Lin Wanru. Selama 5 tahun penuh, aku menjadi wanita simpanan yang dibenci semua orang. Bahkan namaku sendiri, tidak bisa kuucapkan dengan terang-terangan. Aku yang seperti ini, apa hakku untuk melepas dendam? Ji Jingchen, berikan ponselmu padaku. Suyan, jawab aku, apakah meskipun harus mengorbankan bayi, kamu tetap akan balas dendam? Iya. Baik. Aku mengerti. Halo? Yan, kita bertemu, ya.
Yanyan ini yang dulu aku janjikan padamu surat pengalihan saham. Zheng Jia, apa rencanamu lagi? Yanyan, aku cuma ingin mengembalikannya ke pemilik asli. Baru sekarang aku sadar apa yang sudah aku lewatkan, tapi percayalah padaku, aku hanya ingin kembali seperti dulu bersamamu. Kamu pikir dengan mendapatkan kembali perusahaan Su, aku bisa kembali ke hidup yang dulu? Yang aku kehilangan jauh lebih dari itu. Suyan, apa maksudmu? Hanya jabatan, CEO, perusahaan, Su, ambil saja. Harta pribadi yang ditinggalkan keluargaku tidak hanya 100 miliar, tidak hanya setahun. Apa? 100 miliar? Sebanyak itu? Itu adalah jerih payah kakek dan ayahku yang dibangun selama 100 tahun. Apa yang kamu lihat sekarang, hanya puncak gunung es. Di mana harta pribadi itu sekarang? Ayo kita ambil segera. Maksudku, jangan ditunda-tunda, lebih cepat diambil daripada selalu diincar orang yang punya niat buruk. Dulu demi utang judi puluhan juta kamu bisa menyudutkanku. Bagaimana kamu bisa menjamin kamu bukan orang yang punya niat buruk itu? Yanyan, aku tahu kamu. Mungkin tidak mau memaafkanku. Aku tertipu. Aku pantas mati. Tapi kau tahu Lin Wanru, si perempuan jalang itu? Dia tidak hanya selingkuh dariku, tapi juga hamil anak haram. Tapi sekarang dia sudah keguguran. Jadi sekarang padanya, aku sudah tidak punya perasaan apapun. Tapi kita berbeda. Kita kan suami istri. Jadi percayalah padaku. Aku pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantumu. Zheng Jia, kali ini, jangan pernah mengecewakanku lagi. Bagaimana dia bisa datang? Tidak tahu. Sudah dengar, Lin Wanru mengambil saham Pak Su. Dia jadi pemegang saham perusahaan. Dulu dia juga mau mendekati Pak Zeng. Dasar perempuan murahan. Hal lama sudah berlalu. Bahkan demi perusahaan Su, Ibu Lin menjabat. Kita semua harus mendukungnya dengan baik. Pak Su, Anda terlalu baik. Itulah yang menguntungkan orang lain. Benar. Andalah pemimpin perusahaan Su. Selama perempuan murahan bernama Lin itu berani datang, kita berani mengusirnya. Siapa yang mau mengusir saya? Beberapa tahun tidak bertemu, para pemegang saham perusahaan Su ternyata seperti nenek-nenek di kampung suka bergosip. Meskipun Ibu Lin susah payah naik jabatan, tidak bisa membalikan fakta, grup Su selamanya milik keluarga Su. Kamu benar. Grup Su selamanya milik keluarga Su. Ibu Lin, mereka ini adalah pendiri perusahaan. Janganlah menyusahkan mereka. Pendiri? Pendiri sejati 5 tahun lalu semuanya sudah diganti olehmu, kan? Kamu. Sudahlah. Datang ke sini bukan untuk bermain-main denganmu. Rapat umum pemegang saham pertama, saya ingin melihat buku besar. Buku besar perusahaan adalah rahasia tertinggi. Mana bisa semudah itu kau dapatkan? Sekarang saya adalah pemegang saham terbesar perusahaan Su. Jadi, pemimpinnya. Apa yang tidak bisa saya lihat? Lin Wanru, kau terlalu keterlaluan. Melihat buku besar saja sudah dianggap mengganggumu? Atau memang ada banyak kecurangan di dalamnya, sehingga kau tidak berani menunjukkannya padaku? Kamu. Apa yang tidak berani, Pak Su? Tunjukkan padanya. Kita bersih, tak takut fitnah. Pak Su, keluarkan dan biarkan semua orang melihatnya. Pak Su, jangan-jangan buku besarnya benar ada masalah? Lihat saja. Xiao Tian, pastikan kamu periksa dengan baik. Laporan keuangan 5 tahun terakhir tidak ada masalah. Bagaimana bisa? Sekarang semuanya sudah lihat, kan? Pembukuan Su tidak pernah ada masalah. Manajer Su, kami semua percaya padamu, benar sekali. Rapat kita selesaikan hari ini. Suyan. Selama bertahun-tahun kamu tetap tidak bisa mengalahkanku. HMPH. Jika saja usaha membuat laporan palsu digunakan untuk perusahaan, Su tidak akan sampai pada titik ini. Tidak ada laporan palsu yang sempurna di dunia, terutama di hadapanku, 2 hari. Harus kamu? Jing Shen, sudah larut malam. Kenapa kamu di sini? Kamu minum alkohol? Aku tahu. Balas dendam adalah harapanmu untuk terus hidup. Tapi demi anak, aku rela. Aku tidak rela. Suyan, kamu benar-benar tidak punya hati.
Jing Shen. Aku sudah berada di neraka. Tapi kamu tidak bisa karena diriku juga berada di jurang penderitaan ini. Ayo pergi. Yan, kamu sudah bangun. Kamu lagi ngapain? Yan, aku Jing Shen. Bukankah kita berjanji setelah balas dendam, kita akan menikah? Kita? Balas dendam apa? Pernikahan apa? Apa yang kamu bicarakan? Pak Ji, menurutku kita hanya mitra bisnis. Tolong jaga sikapmu. Mas, kamu datang? Suami, kamu datang? Kamu tadi panggil aku apa? Kamu kenapa? Bukankah tadi aku ke psikolog? Kenapa bangun di rumah sakit? Suyan, kamu hilang ingatan. Kenapa wajahmu sama denganku? Yan, kamu baru sadar dari kecelakaan. Perlu istirahat. Jangan banyak pikiran dulu. Hal-hal yang terjadi belakangan ini akan aku ceritakan pelan-pelan. Hilang ingatan. Kenapa kamu masih di sini? Zheng Jia, Suyan panggil kamu suami, kamu langsung iya. Jangan kira aku tidak tahu apa rencanamu. Hah? Rencana apa yang aku punya? Suyan sekarang hilang ingatan. Kesempatan kita datang. Apa maksudmu? Suyan sekarang sudah mendapatkan kembali sebagian besar saham perusahaan, dan juga kenal pengusaha kaya Pak Lin. Kita tidak akan untung jika berhadapan langsung dengannya. Kenapa tidak manfaatkan saat dia hilang ingatan, saat dia masih percaya padaku, dan ambil kembali? Begitulah. Kamu harus sedikit bersabar, tapi tenang. Apa yang sebenarnya terjadi? Semua ini salahku karena salah menilai orang. Sehingga Lin Wanru bisa memanfaatkan celah. Tapi akhir-akhir ini kita bekerja sama dari dalam dan luar, dan berhasil mendapatkan kembali banyak saham perusahaan. Perusahaan Su dalam beberapa tahun terakhir, nilai pasarnya terus menurun. Bagaimana bisa seperti ini? Meskipun Lin Wanru merebut identitasmu, dia sama sekali tidak bisa mengelola perusahaan. Ditambah lagi dengan sikap diktatornya. Banyak veteran perusahaan sudah pergi. Lin Wanru, tapi kenapa kamu hari ini muncul bersamanya? Saat itu aku sudah curiga bahwa dia sudah menguasai perusahaan. Jadi untuk melindungi perusahaan, aku hanya bisa bermain aman dengannya. Kamu capek, sayang. Demi kamu, aku rela. Dan juga Ji Jingshen itu, dia memaksa tender dengan harga murah. Banyak klien besar kita sebelumnya sudah direbut oleh grup Ji. Orang ini, Ji Jingshen, pikirannya dalam. Mungkin dia sudah tahu bahwa Su Yan sudah diganti. Makanya dia seenaknya menekan perusahaan Su. Semua itu sudah tidak penting. Bukankah kamu bilang padaku, kamu masih punya harta pribadi? Jika kita ambil uang itu, kita bisa mengatasi masalah mendesak perusahaan Su. Tapi pintu brankas bank itu membutuhkan pengenalan wajah dan iris mata secara bersamaan untuk membukanya. Sekarang meskipun aku mau, aku tidak bisa mengeluarkannya. Pengenalan wajah? Tidak masalah. Aku akan bantu kamu cari jalan. Pak Ji, apa yang Anda lakukan? Apa yang ingin saya lakukan? Apakah Nona Su tidak tahu? Pak Ji, tolong jaga diri Anda. Saya sudah berkeluarga. Keluarga? Dengan orang yang membuatmu kehilangan keluarga dan harta? Saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Saya tahu. Kamu tidak amnesia? Kamu merendahkan diri untuk bersamanya. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Pak Ji, saya dan Zheng Jia saling mencintai. Bukan seperti yang Anda sebut merendahkan diri. Hari itu di ruang rawat inap. Sudah sangat jelas. Saya harap Anda tidak lagi campuri hidup saya. Bahkan jika kamu berganti wajah, aku bisa mengenalimu. Apa aku tidak tahu apakah kamu amnesia atau tidak? Betapa kamu ingin mendorongku pergi? Demi balas dendammu sendiri. Bahkan sengaja membuat kecelakaan. Menggugurkan anak kita? Su Yan, kamu begitu kejam? Mungkin. Memang ada sesuatu dengan Pak Ji sebelumnya. Tapi itu sudah berlalu. Sekarang saya istri Zheng Jia, Presiden Grup Su. Saya harap Anda menjaga batas. Batas? Dengan pacar saya sendiri? Bicara soal batas?
Ji Jingshen. Anaknya masih ada. Ji Jingshen. Anak masih ada. Yanyan. Sekarang Lin Wanru sudah kudesak ke ujung tanduk. Dia memang sudah gila. Setiap langkah balas dendam sangat berbahaya. Kecelakaan mobil, hilang ingatan. Hanya ingin membuatmu putus asa padaku. Kita sudah sampai sejauh ini. Bagaimana bisa aku meninggalkanmu sendirian? Bagus sekali. Anak kita masih ada. Ini juga anakku. Aku bisa merasakannya tumbuh hari demi hari. Aku tidak tega. Yanyan. Maksudmu? Aku ingin mempertahankannya. Mempertahankan anak kita berdua. Yanyan, aku akan melindungi kalian berdua dengan baik. Tapi, sekarang Zheng Jia sudah terpancing. Masalah hilang ingatanku belum boleh diketahui mereka. Dia bisa kembali kapan saja. Kamu tinggalkan tempat ini dulu. Tenang saja. Di jalannya kembali, aku sudah menyuruh orang menahannya. Dia tidak akan kembali untuk sementara waktu. Yanyan Chuang Yanyan. 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 Kok kamu sudah pulang? Aku bawakan sup ayam. Aku masak khusus untukmu. Coba cicipi. Makasih, Mas. Kamu nggak mau temani aku? Aku ke toilet sebentar, kamu minum dulu. Kenapa? Toiletnya ada orang. Ini karena aku tadi terlalu lama di toilet, ada bau. Yanyan, kita kan suami istri, masa aku bisa jijik sama kamu? Suami istri juga nggak boleh. Kalau mau ke toilet, pergi keluar saja. Terserah kamu, aku temani kamu minum sup ayam dulu. Waktu kita menikah dulu kamu paling suka sup ayam ini. Enak, rasanya masih sama. Tentu saja yang paling suka ya masakanku ini. Harta pribadi yang kamu bilang sebelumnya. Setelah wajah kembali, benar bisa diambil. Ini bukan harta pribadiku. Itu harta pribadi kita. Iya, milik kita. Mas, sup ayam ini sudah agak dingin. Aku panaskan untukmu. Dia sudah keluar, ya? Bagaimana hasil penyelidikan? Ada jejak perubahan di pembukuan Su. Berdasarkan laporan keuangan mereka ke kantor pajak, dari laporan keuangan tersebut, mereka kemungkinan besar dicurigai melakukan penggelapan pajak. Dengan sifat serakah mereka, penggelapan pajak sudah bisa diduga. Selain penggelapan pajak, mereka juga dana likuid di rekening perusahaan secara berkala dipindahkan ke rekening pribadi. Maksudmu penggelapan dana perusahaan? Ya, dari frekuensi penggelapan, perkiraan awal mencapai ratusan juta. Ditambah dengan pengeluaran di rekening pribadi mereka, diperkirakan uang ini akan segera dihabiskan dengan boros. Jika demikian, mari kita bantu dia sekali lagi. Sebarkan beritanya. Katakan bahwa Direktur Lin akan investasi di Su. Apa katamu? Direktur Lin akan investasi di perusahaan kita. Benar. Tapi Direktur Lin berkata, untuk investasi, perlu audit aset perusahaan. Bagaimana ini, jika Direktur Lin menemukan pembukuan kita dalam keadaan rugi, bukankah semuanya akan berakhir? Sudah kubilang sejak awal, uang perusahaan jangan kau sentuh. Sekarang begini jadinya, Direktur Lin akan periksa aset. Nanti kita tidak hanya gagal dapat investasi, kita juga akan masuk penjara. Apa uang ini kupakai sendiri? Berapa banyak dari ini yang kau pakai untuk bayar utang judi? Kau lupa? Zheng Jia, kalau tidak, kita lari aja. Kita ambil sisa uang dan ke luar negeri. Zheng Jia, kalau tidak, kita kabur aja. Kita bawa sisa uang dan pergi ke luar negeri. Zheng Jia, berani-beraninya kamu mukul aku. Aku susah payah sampai ke tahap ini. Kamu malah bilang sama aku, kamu mau bawa uang ke luar negeri. Zheng Jia, jangan lupa, sekarang akulah Suyan, yang jadi direktur utama grup Su.
cukup dengan satu kata dariku. Kamu bisa angkat kaki sekarang. Suyan? Kamu pantas? Jangan lupa. Bagaimana statusmu sekarang bisa didapat? Baik, aku tidak pantas. Kalau begitu, aku akan bilang ke Suyan sekarang, bilang padanya, kamu adalah kaki tangan pembunuh ibunya. Entah Suyan masih bisa tersenyum padamu atau tidak. Wanru. Maaf. Aku juga kesal karena masalah audit aset kamu tahu, yang aku cintai selalu kamu. Kita saling mencintai dengan tulus, tapi begitu perusahaan mengaudit aset, kita semua habis. Kita tidak akan sampai ke tahap itu, aku sudah punya cara. Di mana sebenarnya aset pribadi itu disimpan? Ayo cepat kita ambil. Aku agak lupa karena kecelakaan yang bikin hilang ingatan. Lupa masa sih? Apa kamu mempermainkanku? Kamu menyakitiku. Maaf, istri aku juga panik sebentar, aku tidak sengaja. Kenapa kamu begitu buru-buru mengambil aset pribadi? Istri aku bisa bantu kamu mengembalikan wajahmu. Idi. Sayang, aku bisa bantu kamu mengembalikan wajahmu. Mas, apa itu benar? Perusahaan kita sekarang dalam krisis, sangat membutuhkan bantuan properti pribadimu. Sekarang aku menemukan kesempatan. Asal kamu mau, aku bisa mengembalikan wajahmu. Jangan-jangan kamu hanya bohong demi properti pribadiku? Masa sih? Kan kamu yang bilang, properti pribadi itu milik kita berdua. Masa aku tega menyakitimu? Syukurlah, Mas. Setelah wajahku kembali, perusahaan pasti selamat. Sayang, tenang saja, aku pasti akan membuatmu bahagia. Tunggu sebentar, aku ke kantor dulu. Tidak disangka ya, Nona Sukita ini, pantas dapat Oscar juga. Kalau aku tidak tahu kamu mau balas dendam, pasti aku ikut tersentuh dengan cinta kalian yang setia itu, hehe. Jangan ngejek aku dong. Kalau aku tidak bilang begitu, masa dia percaya? Menurutmu, Lin Wanru, apa dia akan nurut sama Zheng Jia, dan mau mengembalikan wajahnya? Tentu saja tidak. Tapi Zheng Jia punya banyak cara. Bukankah dia terus bilang, kalau cintanya tulus sama Lin Wanru? Orang brengsek macam dia, demi uang, tidur dengan mayat pun dia mau. Tunggu saja, pertunjukan baru mulai. Aku tidak akan biarkan dia menang. 2. Nona Lin, ada perlu apa? Apa aku tidak boleh bercengkrama dengan Direktur Ji? Nona Lin sepertinya bukan tipe yang suka bercengkerama. Apa aku tidak boleh mengejar Direktur Ji? Nona Lin, jangan basa-basi, lebih baik bicara terus terang. Direktur Ji melihat wanita yang dulu dikejar, sekarang dipelukan orang lain, bagaimana perasaannya? Ada banyak urusan perusahaan yang menunggu. Nona Lin, kalau hari ini hanya untuk mengatakan itu, maaf saya tidak bisa menemani. Aku bisa mengembalikan Suyan padamu. Maksudnya, Aku dan Zheng Jia sampai di titik ini karena krisis perusahaan Su. Jika Direktur Ji memberikan suntikan dana ke Su, membantu kami melewati kesulitan, maka Zheng Jia akan kembali padaku. yang Nona Lin inginkan pasti bukan hanya itu. Tentu, suntikan dana dari Direktur Ji. Harus atas namaku. Jika Zheng Jia berubah pikiran, maka hanya kamu yang ada di sisi Suyan. Semoga kerja sama kita menyenangkan. Semoga kerjasama kita menyenangkan. Wanru, kali ini berkat kamu yang berhasil mendapatkan investasi sehingga menutupi kerugian di laporan keuangan perusahaan. Di antara kita, bicara apa soal bantu-membantu? Iya juga. Tapi Ji Jingshen, kenapa dia setuju memberikan investasi padamu? Laki-laki, kan? Pada dasarnya Plin-Plan tidak bisa mendapatkan Suyan, maka ingin mendapatkan wajah Suyan ini. Bukankah itu wajar? Zheng Jia, kamu tidak akan berubah, kan? Apa yang kamu pikirkan? Kita bersama telah mengalami begitu banyak, hanya kita yang paling saling memahami. Kitalah pasangan yang paling cocok. Tinggal satu langkah lagi, kita akan berhasil. Sayangnya, anak kita. Aku sudah tahu anak adalah beban di hatimu, aku bukan suami yang baik. Aku bersalah padamu dan anak. Aku tidak pantas menjadi seorang ayah. Jangan pukul. Wanru, bisakah kamu memaafkanku? Aku berjanji padamu, asalkan aku mendapatkan investasi dari Direktur Lin, aku akan menjadikanmu wanita paling bahagia di seluruh dunia.
Aku sudah lama memaafkanmu. Wanru, aku tahu kamu selalu pengertian. Bagaimana kalau kita buat anak lagi malam ini? Tergantung apakah kamu punya kemampuan itu.